Artis cantik dicerai karena tolak hubungan intim, kini menikah beda agama. Hingga sosok konglomerat muda mualaf hampir jadi suami Sandra Dewi. Dapur berita artis terkini. Hai guys, semoga kabar Anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Daster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini. Berita terpopuler minggu ini datang dari sederet selebriti tanah air. Mulai dari artis cantik dicerai karena tolak hubungan intim, kini menikah beda agama dan hidup bahagia meski pernah dituding jadi orang ketiga. Dilanjutkan dengan Nikita Mirzani, bongkar soal penyakitnya, hingga sosok konglomerat muda mualaf sempat dikabarkan hampir jadi suami Sandra Dewi. Semua berita terangkum dalam berita terpopuler minggu ini. Yang pertama, dicerai karena tolak hubungan intim, artis cantik ini menikah beda agama dan hidup bahagia meski pernah dituding jadi orang ketiga. Sosok Bella Sofie sepertinya sudah tak asing lagi di telinga masyarakat. Nama Bella Sofie memang dikenal sebagai artis yang pernah membintangi beberapa judul sinetron dan juga FTV. Namun hingga kini sosok Bella Sofie seakan tenggelam dari dunia hiburan. Hal ini lantaran ia kini tengah disibukkan menjadi seorang ibu dan istri dari Daniel Rigan. Yang kedua, selama ini frontal sudah hubungan badan gonta-ganti pria, Nikita Mirzani mendadak bongkar soal penyakitnya, hingga sebut organ vitalnya sampai rusak. Lihat aja, jijik banget. Siapa sih yang nggak kenal dengan sosok Nikita Mirzani? Selebriti seksi yang seakan selalu mencuri perhatian karena segudang sensasi yang dilakukannya. Terkenal dengan mulutnya yang selalu belak-belakan, Nikita Mirzani bahkan tak ragu untuk membongkar rahasia kehidupan pribadinya di hadapan publik. Termasuk juga soal kehidupan ranjang yang seolah tak perlu lagi ditutupi oleh seorang Nikita Mirzani. Yang ketiga, punya harta tak kalah melimpah dengan Harvey Mois, sosok konglomerat muda mualaf ini sempat dikabarkan hampir jadi suami Sandra Dewi, masuk jajaran orang terkaya Indonesia. Memiliki paras yang cantik mempesona, membuat sosok Sandra Dewi jadi pujaan setiap orang, apalagi bagi sang suami Harvey Mois. Pengusaha kaya yang sukses tercuri hatinya karena kecantikan Sandra Dewi. Tak hanya itu, bahkan Sandra Dewi disebut pernah menggait hati para pengusaha muda nih. Sebut saja Doni Cahyadi Sibarani, Reino Ramaputra Barat hingga Delano Daniel. Mantan Reino Barat terselamatkan, batal nikahi suami Syahrini. Sandra Dewi bak tebal muka ngemis pertolongan Daniel Mananta, ada apa? Perjuangan Sandra Dewi untuk dapatkan hati sang suami, Harvey Mois, tidaklah mudah. Orang-orang mengira wanita sekelas mantan Reino Barat ini bisa dengan mudah mendapatkan pasangan. Betapa tidak, Sandra Dewi memiliki segalanya yang diinginkan para wanita. Paras cantik, karir melejit, dan pamor. Dengan hal-hal di atas, orang-orang mengira sederet pria mengantri untuk jadi kekasih Sandra Dewi. Kenyataannya, Sandra Dewi bisakah menikah dengan Harvey Mois atas bantuan sang sahabat Daniel Mananta? Jika bukan dari bantuan Daniel Mananta, Sandra Dewi mungkin bakal lama menjomblo pasca putus dari Reino Barat. Bahkan kabarnya Harvey Mois sendiri sempat menolak pacaran dengan Sandra Dewi. Dan lagi-lagi, Daniel Mananta berperan menyelamatkan Sandra Dewi. Melansir YouTube Melanie Ricardo, 13 November 2019 lalu, Sandra Dewi akui putus dari Reino Barat. Asmaranya langsung melempem. Saking keringnya, Sandra Dewi bahkan menjomblo hingga injak usia kepala 3. Ketar-ketir dengan usianya yang tak lagi muda, Sandra Dewi akhirnya pasang muka tebal mengemis pada Daniel Mananta untuk dicarikan jodoh.
Lantaran sering meminta, Sandra Dewi sebut dirinya nyaris diusir oleh sang sahabat. Ketemu Harvey ini pun gue mesti ngemis-ngemis sama Daniel. Padahal lagi putus cinta, datang ke rumah Daniel. Hampir gue diusir berkali-kali, ungkap Sandra Dewi. Miris melihat nasib kawannya, Daniel menentang, akhirnya turun tangan. Akhirnya gue minta tolong Daniel, ya gengsi lah. Nil, gue tuh kurang bergaul, tolong cari temen siapa tahu ada yang baik, ucap Sandra Dewi. Mantan presenter Indonesian Idol ini bahkan meminta waktu 2 minggu untuk mencari calon pasangan Sandra Dewi. Dan benar saja, 2 minggu berlalu, Daniel Mananta mengenalkan Sandra Dewi dengan sosok Harvey Mois. Kebetulan, menurut Daniel Mananta, Harvey Mois dan Sandra Dewi sama-sama anak rumahan yang kurang bergaul. Pertama kali bertemu pun di sebuah restoran nyaris bangkrut di salah satu mall di Jakarta. Usai bertemu Harvey Mois, detik itu juga Sandra Dewi jatuh hati. Ini udah jodoh gue, udah seiman, pas ngobrol itu nyambung, yang penting itu jomblo, single itu paling penting. Bukan pacar orang, gue nggak mau banget, tutur Sandra Dewi. Namun perasaannya ini rupanya masih bertepuk sebelah tangan. Diungkap Sandra Dewi, Harvey Mois enggan menjalin asmara dengan lantaran ia berprofesi sebagai artis. Akhirnya lagi-lagi dengan bantuan Daniel Mananta, Sandra Dewi terselamatkan. Kepada Harvey Mois, Daniel Mananta berani jamin bila Sandra Dewi adalah wanita baik-baik. Sejak itulah Sandra Dewi akhirnya jalin hubungan dengan Harvey Mois hingga bisa sampai menikah. Dulu putus karena beda agama, mantan Reino Barak kirim hadiah untuk Syahrini. Respon Inces, jadi bukti hubungan baik, cantik sekali. Sandra Dewi diketahui pernah menjalin hubungan asmara dengan Reino Barak. Keduanya berpacaran kurang lebih selama 3 tahun sebelum akhirnya putus. Melansir tribunstyle.com, Sandra Dewi dan Reino Barak dulu putus karena perbedaan keyakinan. Kini keduanya telah memiliki hidup masing-masing yang bahagia. Reino Barak menikahi penyanyi Syahrini pada 27 Februari 2019 lalu di Jepang. Sementara, Sandra menikah dengan pengusaha tajir bernama Harvey Mois dan telah dikaruniai 2 orang anak. Meski berstatus mantan kekasih Reino Barak, Sandra menjalin hubungan yang cukup baik dengan Syahrini. Bahkan jelang pergantian tahun, Sandra mengirimkan hadiah ke rumah Syahrini dan Reino.